Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai, keluarga besar wilayah komplek Depok Raya Antapani, yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, wabil khusus para habaib dan para ulama kita yang kita cintai, yang kita muliakan. Di malam ini, saat ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka kita semuanya mengagungkan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mensyukuri diciptakannya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah terbesar. Di mana anugerah terbesar dari Allah itu dua. Satu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah ajaran yang dibawa oleh beliau, yaitu Islam. Dinul Islam, ajaran Islam, baik dari sisi keilmuannya, dari sisi pengamalannya, dari sisi niatnya, dari sisi akhlakul karimahnya, dari sisi kalimat thayyibahnya, dari sisi dakwahnya, tablignya, ta'limnya, tarbiyahnya, amar ma'ruf nahi munkarnya. Ini anugerah yang terbesar. Termasuk kita semua hadir saat ini di majelis ilmu, majelis nasihat, majelis ta'lim, majelis tabligh, majelis dakwah. Kita di majelis amal, kita di majelis akhlak, ya. Kita di majelis kalimat thayyibah. Kita sekarang sedang berada dalam anugerah yang sangat hebat dari Allah, yang wajib kita syukuri saat ini. Dan juga dalam majelis seperti ini yang disebut dengan maulid adalah kita sama-sama mengenal kepada sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesempurnaan sifat, keterpujian akhlak, ketinggian martabat, keunggulan dalam segala kebaikannya, keindahannya. Di mana kita umat Islam tidaklah mungkin kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya yang agung, amaliyah-amaliyahnya, kalimat thayyibahnya, tanpa kita mengkaji tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu di hari-hari kita
ada kumpulan khusus untuk mengenal Nabi. Nah, majelis maulid diadakan oleh para ulama gunanya agar yang belum kenal Nabi supaya kenal Nabi. Ya. Kalau sudah kenal nanti cinta. Ya kan? Jika tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah cinta, nah, maka segala yang Nabi lakukan pasti kita akan ingin menirunya. Apa yang Nabi perintahkan pasti hati kita kan akan menyambutnya dengan kebahagiaan. Kita akan senang dalam mengamalkan ajarannya. Kita akan bahagia dalam berjuang di jalannya. Kan? Kita akan merasa gembira ketika melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kan? Sampai kita berdakwah, mendakwahkannya, kita akan nikmat walaupun harus mengorbankan harta yang banyak, menyita waktu, kan? Tenaga, hatta sampai nyawa harus hilang dalam berjuang di jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kematiannya itu akan merupakan kenikmatan yang tidak ada bandingannya nikmatnya. Dan ketika kita mati, kematian kita akan bahagia. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad yang kita cintai. Selama ini kita kan tidak bisa membohongi diri sendiri ya. Kalau kita buka-bukaan, ibadah itu masih merasa terpaksa. Cek urang Sunda mah siga anu rengkod sukuna di mana lempang digugusur gitu tah. Gitu kan? Salat begitu, baca Quran begitu, gitu kan? Baca sholawat wirid. Pahami oleh kita. Termasuk kepada ngajar juga begitu. Nggak mau ngajar itu. Dakwah, nggak mau dakwah itu, kan? Pahami? Kalau harus mengorbankan harta kita sendiri, tenaga, kan? Apalagi kalau harus menyikapi, kan? Menghadapi keburukan-keburukan sikap orang-orang yang kita dakwahi, kan? Kan nggak mau. Kalau kita merasa senang dalam ibadah, kita tetap harus curiga kepada diri kita sendiri. Apakah sudah murni keikhlasan kita, kesenangan kita, kecintaan kita ini karena dasar cinta kepada Allah dan Rasul, ataukah ada sisi-sisi dunia, kan? Seperti kiai tabligh banyak yang ngasih duit, kan? Nanti kalau ada yang ngundang, ya seneng lah. Kenapa? Banyak yang ngasih duit, yang menghormati dan sebagainya. Tapi kalau harus turun sendiri dari rumahnya, datang ke kampung-kampung dengan harta sendiri, boleh jadi, gitu kan? Yang sudah mesantren puluhan tahun juga, ya, akhirnya mengundurkan diri dari kiai, dari kekiaian, ya kan? Saya mah gak akan jadi kiai kalau harus mengeluarkan harta sendiri. Nah, pahami? Kalau kita ngomong di hadapan orang banyak, kan ada syahwatnya, kan? Ada keinginan hawa nafsu, seneng ngomong itu, apalagi banyak yang dengar, kan? Coba, kalau kita dengar yang membaca Quran, kan? Yang membaca Qurannya indah bacaannya, seneng karena ada syahwatnya dalam hati. Ini hawa nafsu ini kan menyenangi yang indah-indah, menyenangi yang enak-enak, kan gitu kan? Tapi kalau kita mendengarkan orang yang baca Fatihah begini gayanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun benar. Gimana dengernya? Enak gak dengernya? Enggak. Kan? Kalau disuruh denger, mari kita masyarakat kumpul, akan ada yang membacakan surat Al-Baqarah, tapi gayanya seperti itu. Tong borosot Al-Baqarah, baca surat Fatihah juga nggak mau hadir. Kenapa mau hadir mendengarkan bacaan Quran? Karena indah suaranya. Bukan dari sisi karena Qurannya, tapi karena indahnya suaranya. Bawa sholawatan pakai musik, indah suara yang sholawatnya gitu kan, Allahumma itu kan, mari joget gitu kan. Nah itu kan ada dari sisi syahwat. Jadi kalau disebut murni karena cinta kepada Allah dan Rasul, masih angkat tangan, ya kan, masih angkat tangan. Jadi kita perlu introspeksi diri. Nah tapi kalau sudah kenal kepada Nabi, kepada Allah, lalu hati cinta. Nah kalau sudah cinta, apapun bentuk ibadahnya, sampai mati dalam ibadah, dalam segala situasi kondisi apapun akan merasa bahagia merasakannya. Walaupun di gunung. Makanya kita kan aneh para wali, Masya Allah ke guha di gunung. Mau apa sih ke guha yang pemijahan? Mau sholat, dikir, baca Quran, gitu kan? Gak ada yang ngasih duit, gak ada yang menghormati, bayar. Allah, urang mapan sudi najis teuing. Bener teh? Sudi najis teuing ieu kudu kitu kan? Tuh, Masya Allah. Masya Allah. Maka perlu belajar kita. Belajar ikhlas, belajar mengenal Kangjeng Nabi Muhammad, mengenal Allah, agar hati ini kan, bisa mencintai. Karena tanpa mengenal kesempurnaan Allah, tanpa mengenal keunggulan dan keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hati ini gak mungkin cinta. Maka maulid Nabi di samping itu adalah anugerah, kan? Juga maulid Nabi adalah media untuk membangun kecintaan. Nanti setelah cinta, maka akan lahirlah, kan, wujud pengabdian yang sebaik-baiknya dengan penuh kebahagiaan sampai kematiannya. Semoga kita sampai sana. Kan belum tuntas muludan teh, belum tuntas. Da balik muludan salat subuh ke haroream. Kapung-kapung ustadna boa, gitu kan? Gitu kan? Haroream, gitu kan? Bener ente? Salat witir haroream. Eta teh nu tilu haroream teh nu hiji komo nu 11 Allah, gitu kan? Nah, jadi belum tuntas. Ini adalah sebagai alat ya, maulid itu. Memang anugerah acara maulid ini, ya iyalah. Karena ada ilmu, karena ini majelis ilmu, majelis zikir, majelis salat, majelis, tentu ini anugerah yang terbesar. Tapi dari maulid nanti akan lahir, kan? Apa? Kan? Adalah kecintaan dalam hati. Kalau sudah cinta, maka akan lahir apa? Gitu kan? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kebahagiaan. Maka kita diperintah cinta oleh Allah, kepada Nabi, kan? Agar apa? Agar ibadah itu seneng, ibadah itu bahagia, kayak nonton bola, kayak nonton film, gitu kan? Jadi bahagia ibadah itu, berkorban bahagia, berjuang bahagia, berdakwah bahagia, dalam segala suasana bahagia terus. Kalau ibadah tanpa cinta kepada yang diibadahi oleh kita, nggak mungkin bisa bahagia, akan terpaksa seperti nusukuna rengkot teh. Eces teu. Geus eces masak gitu lanan. Da buya mah aya hanca deui kitu tuluykeun ku para ajengan-ajengan nu sanes nya. Hapunten nu kasuhun kasadaya keneh eta oge ulah lawora teh penting teh. Mun teu kitu di demo tah, kan? Geus salah sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.